Oh, wis gak landep berarti tuku neh. Ngono, Bro. Masa wis gak anu neh? Tenanan. Oh, milih batang seperti apa? Pertimbangannya batang bawahnya seperti apa? Seharusnya lokalan ini harus pucukannya aktif, dan apa? Entres, mata tunasnya juga berisi. Terus ngeten iki. Oh, itu enggak. Nggih, kalau mata tunasnya kempes kayak gini, kenapa? Tingkat keberhasilan ini kurang. Nggih. biar bisa kayak gini ya. Itu tergantung tanamannya, indukannya. Kalau indukannya sehat, tunas air dibuang, otomatis mata tunasnya pasti berisi. Terus pemilihan lokalan seperti ini bagus. Jadi pucuk aktif, ukuran yang mau di grafting sesuai, sudah disesuaikan besarnya seukuran. Tapi biasanya orang itu kalau jam subuh pakai Tingkat keberhasilannya biasanya bagus di ruas kedua sini. Ini ruas kedua 1, 2, dan ini menyisakan 1 daun. Jadi langsung potong sisa ini. Graftingnya nanti lawan arah. Kalau ini mata tunasnya batnya di sini, nanti nempelnya entresnya nanti menghadap ke sana, lawan arah. Ini kan tutup mas. Sama jelasnya mas, entres sih apa anu? Oh, Entres itu batang atas. entres itu apa ya? Batang yang masih muda, maksudnya batang anggur yang masih hijau, ini disebutnya entres. Kalau cutting, Ayo. Sampai ngomongnya mati. Siap, halo. terus Waalaikumsalam. ini namanya entres, batang anggur yang masih muda, masih hijau. Kalau sudah berkayu, ini disebutnya cutting. Nah, kalau sudah jadi berakar dan berdaun, ini dijadikannya namanya sudah bibit rostok, bibit hidup. Waalaikumsalam. Mas Budi kamu di sini telepon belum? Oh, gitu. Nah, jadi mau pilih longgar merapat kang sampah atau apa-apa. Ini anu berarti nanam anggur niki kali komunitas. Berarti ini untuk mencoba bareng-bareng. Ini untuk disemai dulu. Oh, bukan habis mati gitu. Ya ini kan posisinya dimatikan, maksudnya tapi masih fresh. Fresh itu dalam arti potongan, jadi masih bisa difungsikan lagi. Jadi nanti melalui treatment khusus buat nanti disemai. Kalau sudah hidup baru disambung V. Ya, kira carang mati. Ayo rom ke kayu. Huruf-huruf kita cuma membutuhkan para film ini aja buat sambung pucuk, sambung V. Kalau plastik es biasanya terlalu tebal, jadi mata terus tidak bisa tembus nanti. Berarti butuh yang tipis. Yang tipis dan fleksibel, lentur kayak gini. Itu mata tunas tembus, Tembus. sambungannya membengkak otomatis pecah. Itu namanya apa mas? Para film. lisensi dari laboratorium. Dan itu tulisannya laboratorium kok. Ditutup ini fungsinya buat apa? Mengurangi penguapan. Mengurangi penguapan, mengatur suhunya biar stabil, jadi Tidak kering. ya, nanti biar tidak kering. Nanti kalau suhu stabil, pasangan ini presisi, insya Allah bisa sprut. Biasa di rumah saya cuma pakai silet mas. Jadi
nggak pakai apa-apa, iya. Cuma bisa sih, ini cuma yang penting tajam aja. Alatnya harus tajam. Terus mata tunasnya tadi yang berisi, rostok sehat. Kuncinya cuma batang bawahnya rostok. Sambung V-nya disayat biasa. Disayat apa disileti, Mas? Diunjak-unjak. Diunjak. Werte ora delok. Engko tak warani Oh iya diwaras. Ate dhewe. Mbok-mbok kalau belajar sih. Monggo ibu. Belajar menyambung nganggur. Mbok. Itu gabesnya sampai kelihatan ya, Mas? Itu nanti kan tingkat keberhasilannya tergantung apa presisinya. Kalau penempelan kambium rostok dan kambium apa endres itu harus sama, harus ya. Kalau sambung apa sambung V menyesuaikan ukuran. Endres lebih kecil tidak apa-apa, yang penting tidak lebih besar dari batang bawah. Nggih. Udah gini aja sudah, insya Allah. Jadi nanti biasanya disemai di tempat teduh 2 minggu, insya Allah sudah ada apa hasilnya. Antara gagal sama berhasil nanti 2 minggu sudah kelihatan. Itu anu, Paling cepat seminggu. semuanya bisa nembus plastik itu. Yang Bisa. apa? Nggih. Ning koyo bisa beraping pasti bulan. Laboratorium film. Ini kalau nah itu pun gimana? Ini kalau misalnya gagal itu gimana, Mas? Kalau gagal Ada nih. entres atas apa batang atasnya itu nanti menghitam. Terus kadang kalau enggak menghitam ya kopong, dipencet gitu Gembos. gitu. Terus Itu gagal. nasibnya yang ini Batang di bawah. itu Kalau selama ini yang ini sudah gosong, kalau ini nyemprot lagi itu bisa difungsikan lagi. oh berarti masih bisa disambung Iya, lagi gitu. kan Mas? masih Ada mata tunas. Masih ada mata Kalau ini tunasnya. gagal biasanya nanti sini yang tumbuh sini. Berarti kemungkinan untuk gagal itu masih minim ya, masih bisa dicoba lagi. Masih bisa dicoba lagi, masih bisa Bilang sambung. sambung. Cuk. Coba monggo. Monggo. Ini nunggu berapa lama, Mas, untuk nyemprotnya? Paling cepat seminggu sudah bisa kelihatan nanti Hasilnya. paling cepat paling lama ya 2 mingguan. Ada yang 1 bulan baru masih hijau gitu, terus Masih hijau belum mati. Tapi tergantung apa rostoknya. Kalau rostoknya itu sehat, insya Allah cepat. perawatan penempatan bisa. Penempatan ditaruh di tempat yang teduh. Kondisi tidak harus setiap hari disiram. Kalau atasnya sudah kering gitu baru disiram. Jadi nggak harus setiap hari disiram. Soalnya kalau atas itu kering belum tentu yang bawah itu Kering. itu masih basah biasanya. Kalau waktu menyiram yang pas itu waktu Biasanya sebelum ini dipakai itu seharusnya posisi kondisi media ini harus kering dulu, iya. Jadi sambung 1-2 hari baru disiram. Jadi kalau kondisi basah kebanyakan apa sambungan itu busuk, kadar airnya terlalu tinggi, apalagi di musim hujan kayak gini. jadi berobat. Enggak perlu obat. Yang penting kuncinya satu, alatnya harus tajam. Kalau enggak tajam ya nanti pas nyayat itu cuma memar itu malah Dawet lah. harus tajam. Berarti memar kayak ditinju itu. Kalau saya lebih suka pakai silet. Tajam. Ya, saya sekali pakai Steril. steril. Kalau steril tuh biasanya tergantung lah, tidak masalah. Yang penting pas pelupasannya itu nggak kena tangan itu sudah aman. Nggak perlu pakai alkohol atau anis, nggak perlu. Yang penting alatnya kan kalau sekali pakai kan pasti buka
baru. Monggo dipraktekne. Berarti segini bisa buat berapa ini ya? Satu mata tunas Satu. Kalau belum masih pemula biasanya dua mata tunas. Jadi kalau satu gagal, kalau Ada harapan gagal, satu. ada harapan satunya. Jika ditutup semua. Iya, ditutup semua. Kalau saya lebih efektif satu mata tunas, soalnya kan kalau misalnya ini 4 mata tunas cuma apa? Dipakai dua kan cuma bisa jadi satu bibit. Iya. Ya apa? 2 bibit. Kalau dipakai semua kan bisa jadi 4 bibit ini. Jadi bisa memaksimalkan apa? Hasilnya. Monggo Pak RT ayo. Dua meja dibantu Mas Penyiraman Novian pakai sama Mas pupuk apa, Budi. Mas? Dalam Penyiraman. kalau penyiraman cukup air biasa. Kalau ada ya air dari nanti kalau sudah Air kolam bisa ya Mas ya? Bisa lewat kena ini atau enggak? Langsung. ini kena ini enggak masalah. Enggak masalah. Soalnya ini kan ditutup. Ke air kolam katanya bagus ya. Ini nek kanggo bibit. Kanggo biasa iki nek iso yo air biasa netral lah median. Boten usah disukani kompos, kohi, boten usah. Jadi medianya cukup tanah, sekam bakar, niku mawon dibuat poros. Intinya Kelembapan dijaga. Kering pun enggak masalah. Yang penting enggak terlalu basah. Enggak kena matahari langsung ya. Belum. Kalau langsung kena matahari nanti bibitnya itu ruasnya pendek-pendek, terkesan kerdil. Soalnya tapi kuat itu. Kalau biasanya saya ya dikasih teduhan dulu, ntar targetnya tinggi dulu. Kalau tinggi sudah 20 sampai 25 cm, 5 daun bisa dikenalkan simat. Sinar matahari. Pertama ya sinar matahari pagi jam 8 sampai jam 10 11 lah. Kalau di sini jam itu wis panas ya. Sampai jam 10 11. Kalau seminggu sudah nanti bisa full simat. Kecuali kalau punya ada greenhouse gitu, greenhouse plastik UV, di bawah UV ada paranet, itu habis semai 25 cm langsung taruh situ nanti tidak apa-apa. Kalau langsung full simat nanti rusak bibitnya, gosong, daun-daunnya kaget.